Al-Quran itu kan lebih cenderung sebenarnya Pak menyerang 3 dewa-dewi yang ada di Mekah pada saat itu, Al-Lata, Uzza, dan Manat. Itu Gimananya sekarang ngikutin ajaran siapa gitu, Pak? Saya kan Muslim, Pak. Bapak Muslim, tapi tadi bicara tentang Tuhan Yesus juga, maksudnya gimana, Pak? Nah, yang Bapak yakini yang mana, Pak? Isa atau Yesus gitu loh, Pak? Kan kita harus jujur, Isa, Yesus, Joshua kan sama aja. Nggak sama, Pak. Apa nggak bisa bilang ya, itu sama? Nggak sama, beda itu, Pak. Iya, kalau di Alkitab. Maaf, Pak. Pak Mike ini orang Dayak ya? Dayak saya asli, Pak. Oh iya, dari. Kenapa sampai Anda meninggalkan Tuhan Yesus, terus kemudian sampai Muhammad? Akhirnya sekarang saya pulang ini, sekarang udah ada 5 sih, kata gereja udahlah. Setelah dengar ceramah itu, dasarnya apa sampai Anda meninggalkan Tuhan Yesus? Enggak, cuman saya kerja, Pak. Nah, yang membuat Bapak tetap bertahan di Islam ini apa, Pak, sampai sekarang? Tadi kan Bapak mengaku bahwa Bapak ini Muslim gitu, Pak. Sampai sekarang Muslim. Yang saya tanya, berarti Bapak ini abu-abu, setengah Muslim, setengah pengikut Yesus gitu. Rohnya itu seperti apa rohnya tuh, Pak? Saya tidak maksud anak Allah itu Yesus. Saya nangkap poinnya. Termasuk kita ini anak Allah juga kan, karena Allah ini kan Esa. Iya, saya nangkap poin Pak Mike. Saya nanya Pak, kenapa Katolik terjadi, Protestan banyak alirannya, Yeremia, Evangelis, lain sebagainya, Anglikan dan sebagainya. Agar Pak Mike keluar dari kultus itu dan kembali menerima ajaran kekristenan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pertanyaan saya, Pak Mike. Silahkan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini ya, saya akan mengambil sebuah video diskusi di channelnya Yusuf Manubulu ya, yang mana orang-orang ini membahas tentang ceramah mu'allafah kita, yaitu Umi Hajah Irena Handono ya, yang mana setiap kali beliau berceramah itu sering membahas tentang kekristenan. Nah, tentunya para oten-oten ini merasa kepanasan ya dengan ceramah-ceramah beliau, sehingga diangkat oleh si Ucup ini ke dalam diskusinya. Nah, yang menarik di sini adalah ketika diskusi berlangsung, ada salah seorang yang mengakunya memang adalah seorang mu'allaf ya, beragama Islam dan berasal dari Kalimantan, asli Dayak. Nah, yang menarik di sini kalau menurut Ahmad saya, di dalam saudara yang mengaku mu'allaf ini, dia sepertinya memang adalah orang yang mempunyai pemahaman ya, yang cukup luas ya. Itu bisa kita lihat dari cara berdiskusi, bahasa yang disampaikan, dan juga pembendaharaan kata yang dikuasai ya, serta cara berdiskusi yang sepertinya dia banyak menguasai ilmu-ilmu yang dibutuhkan di dalam memahami konsep-konsep ketuhanan serta masalah agama ya. Kemudian juga seakan-akan saudara ini bisa menguasai lawan diskusinya ya, artinya bisa mengukur kemampuan lawan diskusinya, sehingga
membuat para oten-oten grup Ucup Manubulu ini merasa panik dan kebingungan sendiri ya dengan pemaparan saudara-saudara kita ini. Nah, bagaimana nanti diskusi selengkapnya kita akan saksikan bersama. Tentunya terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudara semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan di share. Begitu juga kita akan terus mendukung channel-channel Islam lainnya untuk membenteng umat dari upaya pemurtadan dan penangkalan akidah umat muslim. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja videonya kita simak, dan saya harap saudara-saudara semua juga ikut memberikan penilaian terhadap saudara yang satu ini. Selamat menyaksikan. 26 tahun dia kan memang dulunya sebelum itu kan biarawati ya. Kalau memang orang mualaf itu Pak ya, memang cenderung saya juga merasakan Pak ya, kalau dulu misalnya kita semangatnya setelah jadi mualaf. Dia enggak pernah jadi biarawati Pak Mike, enggak pernah. Dia pernah sekolah selama setengah tahun. Okay. Jangan menyebarkan isu yang enggak benar Pak. Ya, sebentar aja di biarawati di biarawati ya nggak lama gitu kan. Dia hanya setengah tahun Pak mengikuti pendidikan biarawati. Ya. Dia nggak pernah jadi biarawati Pak. Tahap awal dia sudah gagal untuk menjadi calon biarawati. Masih dalam tahap awal, sudah gagal. Iya. Jadi menurut dia ini kan sering menyerang memang kekristenan ya, baik dari doktrin Trinitas sampai ke Bible yang malam hari ini kan jadi tema sentral diangkat oleh sama Pak Yusuf Manubulu pada malam hari ini. Jadi yang saya ingin juga menyikapi sikap-sikap para mualaf yang seperti ini, misalnya dia kan tidak cenderung melihat concern dia waktu itu kan tidak melihat sejarah yang ada di negara Mekah ya zaman itu ya, di Yasrib dan wilayah. Karena yang saya katakan di Al-Quran itu kan lebih cenderung sebenarnya Pak menyerang 3 dewa-dewi yang ada di Mekah pada saat itu, Al-Lata, Uzza, dan Manat. Itu benar-benar karena memang kronologi turunnya Al-Quran itu kan lebih banyak untuk ayat-ayat Makkiyah kan. Iya, penyembah pagan. Betul, pagan waktu itu. Bahkan yang memang sangat-sangat ekstrim, pendewaan masyarakat jahiliyah, kebodohan waktu itu memang ke Lata, Uzza, dan Manat itu Pak. Jadi para hadirin juga harus tahu bahwa di situ memang tujuan daripada waktu itu Muhammad, kalau kita bicara tentang keagamaan ya, dinul diri ya, dinul al-haq. Jadi kebenaran Islam itu diturunkan versi Islam. Jadi waktu itu kan memang sebenarnya tidak pernah menyerang kekristenan, menurut saya, karena memang kedekatan di Mekah itu baik kalangan Yahudi dan Kristen itu sangat dekat gitu. Yang lebih berhalaisnya itu sekali Lata, Uzza, dan Manat. Jadi ada satu pendapat sahabat dari teman, dia mengatakan bahwa sesungguhnya dia menyesal waktu itu dia ikut istrinya masuk Islam. Jadi dia bilang kepada ibunya, ibu jangan khawatir bahwa Kristen itu udah sangat benar gitu kan. Dari Muslim justru saya meyakini bahwa Kristen itu jelas. Karena jelas di Islam pun ada ayat Al-Quran yang menyebut Roh Kudus dan sebagainya, itu bahwa Isa itu memang ditiupkan ke rahim Maria dan itu sangat diakui. Termasuk Mike menyesal ya. Saya katakan oke lah di forum Pak Yusuf Manubulu kan seringkali menjat saya bisa agnostik ya. Jadi agnostik itu
jangan jadi framing di pemikiran kita terkooptasi, terus ram, kejam, tidak mengenal Tuhan dan sebagainya, kan enggak. Karena di dunia ini 5 orang terkenal di dunia ini, baik Thomas Alva Edison itu mengenalmu. Di bidang rohaniawan kita kan belum pernah Pak seperti itu. Makanya menjadi agnostik itu sebenarnya lebih free, bebas. Saya juga lagi mengupas tentang kekristenan sekarang, kan menambah-nambah literatur. Saya tidak menyalahkan konsep Trinitas, bahwa kan Bible itu jelas Pak ditulis. Dan memang wahyu kepada Musa waktu itu. Jadi kekuatan kekristenan itu ada di Taurat. Pak Mike, sebentar Pak. Saya boleh tanya Pak, Bapak ini sebenarnya ngikuti ajaran siapa Pak? Bukan agama yang saya tanya ya Pak, ajaran siapa yang Bapak ikuti ya? Bapak sebenarnya ngikuti ajaran siapa ya Pak sekarang nih? Bukan agama ya Pak, bukan agama yang saya tanya. Ajaran itu dalam konteks apa nih? Ini siapa yang nanya tadi? Mohon maaf saya tidak lihat. Keimanan. Pak. Oke. Dalam konteks apa itu ajaran maksudnya Pak? Keimanannya Pak, keimanannya sekarang ngikutin ajaran siapa gitu Pak? Saya kan Muslim Pak. Bapak Muslim, tapi tadi bicara tentang Tuhan Yesus juga, maksudnya gimana Pak? Kan saya bilang seperti itu, bahwa di wilayah sentral keyakinan di Islam itu kan punya tingkat keimanan, mengimani segala-gala itu. Biasanya orang kan menyangkal Pak, bertakiyah lagi kepada kekristenan kan, gini-gini dikupas sampai habis, itu rentan diserang. Nah, bagi sebagian yang Muslim, terutama kalangan NU kan sudah, Anda kan paham. Sebagian moderat itu udah meyakini benar bahwa memang Isa itu ada, Yesus itu seperti itu. Kita murni-murni aja Pak. Sorry Pak. Isa itu bukan Yesus Pak, jangan disamakan. Ini juga Bapak pun tidak mengenal sejarah ya. Enggak, kita coba lihat aja kalau Bapak bicara masalah sejarah, Bapak saya tanya, Yesus itu lahirnya di mana Pak? Yesus itu kan di Nazaret. Ya, lahirnya di mana Pak? Di Nazaret kan, orang Nazaret dia. Ya orang Yudea. Lahirnya di mana Pak Yesus itu? Di Bethlehem. Oke, di mana? Di kandang domba. Oh iya, di kandang domba. Jadi kalau di Al-Quran kan dia di Isa itu lahir di bawah pohon korma. Kan dua orang yang berbeda Pak. Iya betul. Jadi mana sama? Maryam yang katanya ibu Isa itu adalah saudara Harun. Sementara Maria nggak punya saudara Harun Pak. Berbeda kan Pak. Kemudian di Al-Quran disebutkan bahwa Isa itu menciptakan burung dari tanah. Di Alkitab nggak ada itu. Kemudian di Al-Quran dikatakan bahwa Isa itu tidak disalibkan tapi diserupakan. Sementara di Yesus yang kita kenal itu memang datang ke dunia untuk menebus dosa manusia dengan mati di atas kayu salib. Berbeda kan Pak? Kenapa Bapak bilang saya tidak ngerti sejarah? Sejarah mana yang Bapak maksud? Jadi Yesus itu kan kata awalnya itu kan di bahasa Aram itu kan Yosua ya, Joshua. Enggak, tadi Bapak mengatakan Isa. Jadi Yesus. Kalau di Arab Mekah itu kan sering dengar, kalau udah nyampe ke Arab kan redaksi bermetamorfosis. Oh Isa. Jadi begitulah mereka nyebutnya Isa. Tapi Al-Masih itu tidak hilang. Bukan masalah namanya Pak. Tapi ini dua pribadi yang berbeda Pak. Dua pribadi dari sisi kelahirannya saja berbeda Pak. Satu di bawah pohon korma. Satu ya itu persis. Itu topik yang berbeda Pak. Jadi kok masalah diserupakan. Kalau di Arab itu kan
redaksi mereka di Arab kemungkinan waktu itu kan budaya-budaya penyebutan. Nah, yang itu Bapak kan, yakini yang mana Pak? Isa atau Yesus gitu loh Pak? kan kita harus jujur, Isa, Yesus, Joshua kan sama aja. Nggak Hanya sama teknis. Pak. Apa nggak bisa bilang Ya, itu sama? Nggak sama, beda itu Pak. Iya, kalau di Alkitab, di kitab Perjanjian Baru, keyakinan kita hari ini memang Yesus itu murni Jesus, atau di bahasa Bukan orang Barat masalah kan nama Pak, bukan masalah nama. penyebutan Tapi aja di budaya Arab itu penyebutan ini waktu itu. pribadi atau orang yang Enggak, berbeda. enggak Sekarang waktu itu, tapi sekarang gini, Pak tapi, Mike itu lahir di rumah sakit. Pak Mike itu lahir di rumah sakit mana Pak? rumah sakit misalnya rumah sakit umum daerah. Rumah sakit umum daerah, katakan Oke. Jakarta gitu Pak ya. Kemudian ada Mike yang lain yang lahirnya di klinik bersalin, sama nggak orangnya Pak? Oh enggak Pak, jangan, saya tidak ke kelahiran, saya lebih setuju ke pendapat Pak Muhammad KC. Saya maunya lari ke situ, betul. Tidak masuk akal dia lahir di pohon kurma kan? Mau menggoyang kurma aja nggak mungkin. Makanya yang saya tanya ke Bapak, keyakinan Bapak itu kemana gitu loh Pak? Yesus atau pengajarannya pun mungkin berbeda Pak. Saya juga kan tidak tahu. Tapi yang saya tahu apa? Kita tetap Yesus Pak. Keyakinan kita ke Yesus. Cuman mungkin kalau di Al-Quran itu waktu itu kan budaya penyebutan aja. Mungkin sampailah jadi tren di dalam kitab Al-Quran itu jadi Yosua mereka nyampe itu. Saya baca uraian sejarah juga dari beberapa pakar sih saya dengar. Bapak ini nggak paham. Ini bukan masalah penamaan Pak, bukan masalah penamaan, tapi pribadinya itu berbeda Pak, antara Isa dan Yesus itu berbeda. Ya, oke. Ya, nah. Betul, jadi Pak, kalau Bapak katakan Bapak Muslim tapi yakin sama Yesus, Pak, coba baca lagi, coba baca. Pengajaran Yesus itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Ya Pak ya, itu hukum yang terutama dan yang pertama dan terutama Pak. Bagaimana Bapak bisa meyakini yang lain? Kan begitu Pak. Sesuatu yang berbeda. Mana mungkin Pak? Bapak berarti sudah menduakan Tuhan dalam hal ini. Itu nggak boleh Pak. Kalau Bapak memang mau menganut Islam ya silahkan, kita kan itu bebas Pak. Tapi kalau Bapak katakan, bentar Pak, kalau Bapak katakan saya mau mengomentari Iren Handono tadi ini tidak ada konteks lain. Jadi saya juga sebenarnya Katolik, keluarga besar saya Katolik. Saya udah lama ninggalin kampung saya di pedalaman Kalimantan, kemarin belum nyampe Pak ya di daerah Landak itu. Kampung saya itu ukurannya tidak lebih dari 1.000 penduduk, kakaknya mungkin tidak nyampe 700. Saya tahun 96 dalam Tuhan Yesus Pak nggak ada abu-abu Pak. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita. Ya, itu aja adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu ya Pak. Ya, jalan. Jadi saya dulu Katolik Pak. Jadi saya jelaskan dulu ya sejarahnya ya Pak ya. Biasa umur kita dengar dulu supaya kita bisa ambil kesimpulan siapa sebenarnya Mike ini kan gitu. Oke, siap. Silakan, ya. Jadi tahun 96 saya merantau ke kota Landak Kapuas Pak ya. Landak Kapuas ya. Apa Pak? Landak berarti Kapuas ya. Enggak. Kapuas itu Sanggau. Iya, dekat-dekat situ kan, Landak kan. Sekarang kan jalannya berbeda ke wilayah. Ya, saya ngerti, saya paham. Ya, Trans Kalimantan situ. Oke, silakan lanjut. Oh ya. Tahun sekitar tahun 70-an ke atas lah ya, kami kan punya gereja tunggal loh di kampung saya itu kurang lebih tidak dari 700 penduduk waktu itu. Kami memang sering lihat sendiwara tentang bintang timur itu bagaimana Yesus dilahirkan di kandang domba. Jadi sandiwaranya itu dibuat oleh bapak saya almarhum. Kreatif dia di gereja Katolik. Ya namanya bernyanyi minggu itu biasa. Nah tahun 80 di atas di tahun 90 ya sebelum 89 ya salah. Muncul Pak Pendeta. Kalau dulu kan saya baru ngeh gitu antara pendeta lu sering di gereja Katolik dengar pastor.
Nah muncul Pak Pendeta, tapi baik, main poli apa di kampung. Oh, ternyata dari Advent. Nggak makan babi, nggak ikut budaya naik gunung. Kalau di daerah kami itu kan musim panen itu, ya Katolik tidak mengharamkan hal-hal itu. Tapi kok dari Advent, nggak boleh naik lagi, bawa ayam apa katanya kan. Beda lagi. Maaf Pak, Nah, Pak Mike ini orang Dayak ya? Dayak saya asli Pak. Oh iya, dari logatnya ketahuan. Oke, silakan lanjut. Udah bisa kan? Kalaupun saya agak logat Jakarta kan nggak mungkin kita dari sini. Iya, benar. Bisa ya? Bisa lah. direkam, Bisa lah bahasa Pontianak, masa tak bisa Ah. pula. ini Melayu, itu Melayunya. Iya, tapi itu kan Dayaknya kurang lebih lah. Jadi saya masuk ke channel Pak Yusuf Manubulu ini tidak ada hal lain Pak ya. Makanya saya berjasa Pak Yusuf Manubulu ini punya channel seperti ini. Kalau seperti channel-channel baik Islam garis keras itu mana berani buka channel seperti ini diskusi. Lanjutkan dulu Dan ceritanya. topik. Lanjutkan Iya, dulu. iya. Ya, lanjutkan dulu Pak Mike. Jadi Advent ini waktu itu ada yang tidak makan babi, saya dengarkan sholatnya pun hari Sabat, hari Sabtu sembayangnya. Sabat, oh gitu. Cuman tidak saya pelajari kan. Tapi dia tidak naik ke gunung, ikut-ikut yang panen-panen itu kan, bawa ayam. Sana kan pakai mantra jubata, kalau kami nyebut Tuhan dulu kan jubata gitu kan. Kalau di Indonesia dalam kamus besar kan Tuhan. Jadi akhirnya saya merantau tahun 96 Pak, merantau. Tapi sempat ketemu buku-buku dialog antara pendeta dan santri, itu pernah saya baca beberapa ayat. Itu dia kontradiksi. Dulu dapat buku itu siapa ya? Ki Maduri itu dengan ini. Itu pernah, cuman saya mulai galau di situ, Pak. Galau. Pas di Pontianak saya bilang udahlah, yang penting benar kan, yang mana mau apa kan. Karena memang nalar kita nggak nyampe masih Pak. Umur balik atau dewasa itu kan belum, nggak, misalnya mimpi basah itu belum. Sekitar umur 15 ya Pak Yusuf ya. 15 saya udah merantau saya ke kota Pontianak nih kan. Tahun 98 saya balik ke daerah lagi. Udah berdiri lagi gereja 2. Sebelum tadi Advent. Di seberangan gereja Nek Balungkur kami yang Katolik itu, di belakang ini ada lagi satu. Oke Ya Pak, kan? dipersingkat aja Pak Mike. Kenapa sampai Anda meninggalkan Tuhan Yesus, terus kemudian Sampai- percaya Muhammad? Akhirnya sekarang saya pulang ini, sekarang udah ada 5 sih, katanya gereja udahlah. Jadi ada yang baru lagi, saya bilang enggak masalah sih. Itu aja sih, kalau di kampung itu konotasinya orang ini kan kita yang berpecah-pecah ini kan Pak Mike. enggak bersatu. Oh ya, oke Pak ya. Halo Pak ya, Mike. ya. Ya, dipersingkat aja, kenapa Anda meninggalkan Tuhan Yesus terus masuk Islam, percaya sama Muhammad? Apa dasar Anda waktu itu? Dasar waktu itu gini Pak ya, penyerahan penyampaian dari ini kan dosen Pak. Dosennya dia ini orang majelis tabligh itu Pak, yang pakai sorban itu kan, sering jadi menyampaikan satu hal yang singkat sih katanya, bahwa di angkasa raya itu miliaran bintang-bintang bergelantungan, itu tidak ada tiang. Itu sih saya mencerna waktu itu kan, masih standar norma saya ya juga sih, nggak masuk akal kan, tidak ada tiang. Itu kekuasaannya siapa? Kekuasaannya siapa? Allah katanya kan. Jadi miliaran bintang di angkasa ini tidak ada pun yang menyanggahnya. Jadi dengan kekuatan seperti itu, itulah namanya kita melihat kebesaran Allah, ya kan, Allah. Oke. Itu aja. Saya tanya ke Bapak boleh ya Pak? Tadi ini saya bahas dengan Aditya di QS 37 ayat 6 sampai 10. Bintang-bintang Pak PTL sebentar Pak, mohon maaf ya sebentar. Ya. Oke, terus apa yang membuat Anda setelah dengar ceramah itu, dasarnya apa sampai Anda meninggalkan Tuhan Yesus? Enggak, cuman
saya kerja Pak, jadi mau ke gereja pun jauh kan. Saya waktu itu kan masih Kristen, jauh Pak. Kita ini memang nggak layak lah. Memang saya harus bela juga kekristenan. Kenapa tempat-tempat ibadah sangat dipersulit, IMB-nya sekian, ya kan? Harus ini, jadi jauh sekali Pak waktu itu. Saya bilang. Jadi kita menganut Islam lah waktu itu untuk apa ya, apa namanya, untuk menenangkan batin aja sih. Oh, jadi jadi kesimpulannya Anda masuk Islam tapi tidak Sekolah memahami, tidak memahami. Paham, akhirnya itu awam Pak yang memelihara syahadat kan, kata orang kan. Bukan, maksudnya Anda mengikuti Islam itu dasarnya apa? Karena Anda sudah paham Islam atau karena hanya ceramah daripada tablik gitu, Ustadz? Tablik tadi itu menjelaskan Bapak ini yang mengislamkan saya, akhirnya keyakinan untuk kekuasaan yang manunggal itu tadi, kebesaran dan kehebatan daripada kesaktian Allah yang menguasai alam semesta ini, itulah puncaknya daripada saya. Saya tidak, dulu kan kami ribet, katanya ada kalau kita di Kristen itu kan dulunya harus untuk penebusan dosa pun harus ke pastor, katanya kan. Tidak ada jenjang seperti itu strukturalnya dalam keyakinan kan. Saya kan logikanya kalau sekarang kita ini udah banyak wacana Pak. Saya akhirnya di Muhammadiyah belajar tajwid, bergaul dengan anak-anak HMI dan GMNI di lingkungan kemahasiswaan waktu itu. Saya juga sarjana hukum kan. Jadi membeli buku-buku dialek filsafat, hari ini malah membaca buku-buku Islam moderat dan radikal. Melihat fenomena waktu ini sekarang malah orang-orang Kristen radikal, saya lebih kencang Pak melawan, bahkan dianggap orang aku ini kafir lagi Pak. Kenapa lebih banyak kamu membenci Islam sih? Saya melihat fenomena seperti ini, saya bilang, ya kan, saya tidak mau, ya kan. Akhirnya saya gali beberapa YouTube, beberapa kajian. Di Arab Saudi aja udah banyak yang agnostik. Karena orang bosan dengan pertempuran namanya konflik seperti ini, keyakinan, dan bosan banget dengan kondisi seperti ini. Ditambahlah lagi dengan beberapa fakta juga di dunia agama dua yang berbeda ini juga sama Pak. Di kampung saya itu Pak, kalau ditakuti hantu, orang-orang lebih banyak Kristen itu takut juga Pak. Jadi sangat miskin mereka, mengambil uang kolekte dari gereja juga tidak sanggup. Jadi ini fenomena dogmatis Pak, sebenarnya kasihan juga masyarakat Kristen di sana pun juga miskin. Jadi kita pun ngasih uang tuh udah senang mereka, jadi tidak ada persoalan agama di situ. Jadi saya malah membeda Yesus itu sangat kasihan loh Pak. Waktu di Nazaret di Uber kekuasaan Pontius Pilatus, mereka rakyat jelata Pak, mau sembahyang aja dulu di gua-gua kan. Di Uber. Ya, mungkin begini Pak Mike, mungkin saya sedikit sharing sama Anda ya. Jadi memang kalau menurut pemahaman Al-Quran, bahwa Isa yang dimaksudkan dengan Al-Quran itu adalah Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Dan memang itu benar, cuman yang tidak benarnya kisahnya yang tidak benar. Kita anggap saja karena pribadi yang dimaksudkan itu adalah menurut pemahaman dari Muslim, kalau Isa itu adalah pribadi yang sama dengan Tuhan Yesus. Cuma yang Bapak mesti renungkan, semua tulisan yang ada di dalam Al-Quran itu berbeda dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Nah ini jadi Bapak betul, Pak. Sebagai seorang yang istilahnya berpendidikan, apalagi Bapak jadi belajar betul, di hukum kan? Bapak belajar di hukum. Iya, jadi betul, gini, Pak. Jadi ini analisanya begini. Ya. Kalau apa istilahnya Al-Quran yang muncul 600 tahun kemudian, terus memaparkan di dalam kitab tentang cerita yang sudah ada ribuan tahun, ratusan tahun yang lalu. Terus kemudian ceritanya kok berbeda. Bapak pernah nggak merenungkan? Bapak pernah nggak merenungkan? Udah Pak, itu problem. Makanya saya menggali ada beberapa permasalahan. Permasalahan ini begitu, kalau di gurun pasir itu kan kita ada namanya
satu fenomena yang zaman jahiliyah itu dikenal kahin, Pak, di wilayah Gurun itu kahin. Jadi godaan setan-setan itu memang sebuah fenomena di wilayah itu. Hati-hati juga para penyair pun jago. Kemungkinan dipengaruhi waktu itu ada beberapa Yahudi kan yang juga menetap di wilayah Mekah, Pak. Sebagian yang antikris kan, kita harus lihat sejarahnya juga ya. Sehingga saya boleh katakan di awal mula kemarin pembenaran pada Yudaisme itu memang ke hukum-hukum Torah. Jadi hukum Taurat ini dijadikan sebagai landasan utama waktu itu dengan adanya sekte baru, dianggap sekte lah ya Pak, orang meyakini Yesus Kristus penganutnya, karena Yesus tidak membawa tidak membawa agama sebenarnya Pak, dia hanya mengarahkan Bani Israel yang menurut Matius tidak lain hanyalah diutus untuk domba yang hilang dari Bani Israel waktu itu. Jadi anggapan saya memang khusus agama Kristen itu di wilayah itu aja. Bahkan hari ini penganut Yahudi kan di Indonesia juga tidak banyak. Saya lebih respect juga Yahudi itu kok tidak menyebarkan agamanya juga gitu Pak, lebih banyak di Israel ya kan. Jadi waktu itu dianggap sekte juga. Jadi dengan begitu kan mereka tersaingi Pak. Paham-paham mereka ini mempengaruhi lah dunia Arab itu Pak. Diuber, dibikin paham-paham ahli-ahli imam-imam Yahudi yang bermukim di Mekah juga mempengaruhi pemikiran. Kalau tidak salah Warakah bin Naufal ya, itu salah satu seorang Kristen yang memang banyak membina Nabi Muhammad dalam kondisi dalam penyampaian beberapa milat-milat Kristiani dan Yahudi. Makanya lebih banyak sebenarnya dia comot-comot gitu di Al-Quran ini, comot dari Jabur sama gitu kan. Pak, saya mau nanya Pak Mike, yang membuat Bapak tahun berapa ya menjadi Muslim ya Pak? Saya 96 ke atas Pak, September Pak. 96, berarti sampai sekarang sudah 25 tahunan ya Pak ya? Cuman Sampai saya sekarang. lebih Enggak, sekarang dia sudah agnostik, KTP cuma masih Muslim, tapi agnostik gitu ya Pak ya? Abangan, Islam abangan sama, Kristen abangan juga banyak di kampung, seperti itulah ya kan. Nggak juga rajin sholat, karena sholat ini kan kita berpadu lagi dengan pemikiran baik Syiah, Sunni itu kan Pak, tentang hukum sholat ada 3 atau 5, itu kan biasa. Enggak, sampai sekarang kan Bapak masih Muslim lah katakan ya. Yang Muslim. Bapak pelajari beberapa agama juga kalau saya pahami dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Nah, yang membuat Bapak tetap bertahan di Islam ini apa Pak sampai sekarang? Kalau tadi kan yang saya tangkap, Bapak akhirnya memeluk agama Islam itu yang pertama karena ada tausiah dari Ustadz yang bersorban yang Bapak bilang, yang menceritakan betapa hebatnya Allah SWT kan gitu ya Pak. Kemudian didukung lagi gereja yang Bapak mau tuju itu jauh. Ya, kemudian ada beberapa hal lagi tadi. Nah, sekarang apakah gereja tempat Bapak tinggal jauh juga atau gimana? Terus apa yang membuat Bapak sampai sekarang masih tetap mengikuti ajaran Muslim gitu loh Pak? Ya, waktu itu apakah karena ada pernikahan apa gitu? Enggak, saya memang murni Pak, dari umur 16 tahun itu kan masih apa ya, boleh dikatakan udah mandiri lah ya. Oke. Saya lebih dengan mandiri aja. Cuman waktu itu kan kita gereja katedral itu kalau di Pontianak ini itu di pusat tengah, di pusat kota Pak. Di pusat kota jauh. Yang ada tuh Simalungun aja. Simalungun ini kan Protestan. Sehingga kalau mindset saya berpikir, nah mungkin saya harus ke gereja ini kan dia tidak punya lambang Yesus disalib kan. Nah, gitu. Ini aja yang membuat kekacauan saya, maklum lah kok waktu itu kan nawar kita nggak nyampe Pak. Makanya ustadz sekarang yang dari mualaf mempengaruhi, mau menambah gembalanya, menambah dombanya masuk ke perangkap jumlah untuk memperbanyak Islam ini gampang Pak, hanya dengan ini aja jumlah kuantitas, tapi mutu kualitas itu kurang sehingga banyak yang kadrun. Ya makanya saya tanya, sorry Pak Mike, makanya saya tanya ke Bapak,
sampai sekarang Bapak bertahan di Muslim itu sebenarnya apa yang menyebabkan yang paling utama, Pak? Kalau dari cerita Bapak tadi kan sepertinya Bapak juga setengah-setengah memahami Islam gitu loh, Pak. Awalnya saya memang akhirnya mengambil keputusan, sering saya sampaikan saya kan lebih suka berdebat, bahkan diserang oleh media sosial. Lihat aja FB saya lagi kena blokir tuh 7 hari gara-gara masalah ini kan. Jadi akhirnya saya bilang saya lebih enak di moderat ya, saya bilang menengah aja, tidak condong ke ini, tidak condong ke situ. Karena memang saya punya keluarga besar, landasannya secara ideal itu bahwa keluarga besar saya Kristen, dari Katolikian kan. Nah itu aja, jadi keluarga besar beragam juga. Adik saya dengan adik saya sekarang Muslim, yang malah dia lebih taat juga kayak hijab ya kan. Dulu adik kami 3 masuk, adik saya kembali lagi sekarang dengan suaminya di Kristen, cewek. Ya tadi kan Bapak mengaku bahwa Bapak ini Muslim gitu Pak, sampai sekarang Muslim. Yang saya tanya, berarti Bapak ini abu-abu, setengah Muslim, setengah pengikut Yesus gitu Pak. Saya juga nggak paham jadinya. Saya moderat, jadi di Islam itu moderat Pak, bisa menghargai Kristen gitu Pak. Apa orang Kristen tidak menghargai Muslim Pak? Kalau seperti itu. Nah ini kan perspektif Bapak, makanya dibukalah apologet seperti ini, kalian membantahnya kan bagus. Tema diangkat itu memang, makanya tadi malam saya mau membantah siapa itu ya, Pak Purba itulah. Ditanya diam, kamu masuk tapi tidak mampu mengeluarkan beberapa hal yang prinsip, narasi kamu sangat datar. Saya bilang ini kan wajar orang mau mengcounter attack dari serangan para muslim begajol seperti itu kan lebih banyak kok. Jadi kembali ke pertanyaan tadi aja Pak, kembali ke pertanyaan tadi. Apa hal pokok yang menyebabkan Bapak sampai sekarang tetap mengatakan bahwa Bapak Muslim gitu loh Pak? Hal yang paling pokok itu di Muslim ini Pak ya, apa ya, saya lebih bebas merdeka gitulah, makanya saya kembali juga menggali di Muslim itu, ternyata dasarnya itu tadi agama Abraham, seorang yang benar-benar bujur harus ya, tegak lurus tadi itu, tanpa ada kasta pembeda daripada kita bentrok dengan pemikiran baik. Kan sekarang ada juga yang anti trinitas Pak. Enggak, saya nggak ke sana Pak larinya. Nggak usah ke sana Pak larinya. Ada tidak anti trinitas, tapi Kristen. Apa memikirkan sih konsep ini kemarin Pak Yusuf. Saya pikir juga kan. Jadi gini. Sedikit Pak. Ini kan Pak Yusuf boleh saya tambah Pak sedikit Pak? Boleh silakan Pak. Makanya tadi saya tanya kepada Pak Maib, apa sih yang menyebabkan Bapak hingga saat ini masih bertahan di ajaran Muslim? Karena Bapak awalnya adalah Kristen, kan gitu ya Pak ya, pengikut Tuhan Yesus. Ya, intinya kan saya mengambil inspirasi ya, ilham ketuhanan itu memang yang tadi itu dari kemampuan Abraham. Kan dia juga waktu itu pernah bernostalgia dengan kehidupan pribadinya ya, dia bertanya-tanya dengan hati siapa di balik semesta alam ini kan, sampai dia mengembara. Enggak salah kakinya itu sampai ke Nusantara nih ya, enggak salah ya Pak ya. Jejak Ibrahim ini udah sampai ke Nusantara, enggak salah, banyak itu arkeolognya itu menelurkan kearifan lokal itu. Cuman tadi itu yang saya ingin Pak Yusuf sampaikan itu termasuk dalam hal pengorbanan itu kan sebenarnya ada faktor waktu itu sejarah juga ya yang menciptakan terjadinya satu kejadian gitu. Kalau Ibrahim memang satu keyakinan orangnya bujur harus Pak. Kalau diperintah ini mau suruh berangkat pun dari Babilonia itu berangkat tanpa dia mikirin lagi mau singgah di mana di Kanaan itu kan, berangkat. Benar-benar yakin dia tuh Pak. Dengan keyakinan inilah yang ditelurkan kepada dia sebagai bapak bangsa ya waktu itu, yang diberkati. Sehingga dia waktu itu ditasbihkan ya sampai dia menjadi tentara Sodom. Kerajaan Raja Sodom waktu itu kan jadi tentara juga, sempat tenaga kontrak ya waktu itu. Cuman sempat mengembara dalam pencaharian dia untuk dia menggali penemuan tentang El Shaddai tadi, penyebutan dia waktu itu kan. Jadi
keyakinan dia pada satu yang menunggal dari ini yang saya ambil inspirasinya. Jadi keturunan-keturunan dia itu memang diberkati sampailah ke Daud, ke Yakub. Dari Yakub turunkan dari Ishak yang untuk jadi eksperimen waktu itu untuk membuktikan keberadaan adanya Tuhan. Silakan kau sembelihlah Ishak, atau di Islam terserah lah Ismail katanya kan. Tahu-tahu berubah menjadi daging domba. Itu satu bukti keyakinan Ibrahim itu memang diuji oleh perenungan dia yang memang akhirnya Tuhan itu bisa bercakap-cakap. Dia pernah menghadapi Epifani waktu itu ada sampai tiga orang dewa mendatangi dia, makan begini dengan dia. Pak Maik mungkin. Boleh. Jadi kalau menurut saya betul Pak Yusuf tadi itu kan bahwa Yesus itu ya pengorbanan lah di dalam agama itu kan. Cuman tidakkah karena secara otodidak, secara insidental di wilayah kan dulu Yunani itu kan menjajah kawasan Mesopotamia ya Pak, kita bicara sejarah. Bukan begini. Tadi saya mendengar Pak Mike cerita dan segala macamnya. Sepertinya Ngaco, Pak ya. Mike ngaco, Pak Mike mengaco. Karena apa? Pengetahuan umum sejarah Kekristenan, animisme, Muslim, Islam, dan lain sebagainya, Pak Mike campur aduk dalam pikiran Pak Mike. Tidak seperti itu, Pak Mike. Dalam mencari kebenaran tentang Yesus, tidak seperti itu, Pak Mike. Mengapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena saya sudah menjalani, Pak Mike. Bahkan, Tuhan jadi saksi saya. Hari ini, malam ini, dini hari ini, Tuhan jadi saksi saya. Saya pernah langsung berdialog dengan yang namanya arwah. Nah, setelah saya baca lagi, itu ada cerita, ada kisahnya itu di 2 Samuel, Pak Mike. Rohnya itu seperti apa rohnya tuh, Pak? Saya tidak maksudnya roh apa itu, Pak Mike? Nah, ya tadi dalam perjumpaan dengan Bapak tadi. Saya itu orang yang kemasukan saya tanyaki langsung. Orang yang kemasukan saya tanyaki langsung. Begitu mendengar nama Yesus, Yeshua Al-Masih, dia menjerit-jerit. Itu roh menjerit-jerit, Pak Mike. Dan saya berani tantang. Kalau kamu berani, saya menyebutkan orang kerasukan ya Pak, enggak pakai ayat kursi, ayat Quran malah sama Yesus. Korek api saya senter. Sekarang begini Pak Mike. Begini Pak Mike. Saya senter bawang putih selesai. Pak Mike, saya nggak mau bawa Pak Mike. Saya nggak mau bawa korek api, bawa keris, bawa hantu belau, tidak. Tumbang ya Pak, tumbang. Tunggu dulu Pak Mike. Inilah Pak Mike ini dari tadi, dari semua yang berdialog dengan Pak Mike. Saya belum nyampe. Jadi gini tunggu dulu Pak Mike. Tunggu dulu Pak Mike. Oh, iya, bentar iya. Pak Mike. Saya hanya mau membuka pola pikir Pak Mike. Pola pikir Pak Mike itu sebabnya saya katakan tadi sejarah, pengetahuan umum tentang kekristenan, bahkan Pak Mike mengatakan udah sampai ke Nusantara, ke Indonesia ini, kalau ditanya mana buktinya, mana autentikasinya, Pak Mike pasti angkat tangan. Saya yakin angkat tangan. Benar nggak Pak Mike? Kalau saya tanyakan, di mana autentikasinya? Pak Mike pasti angkat tangan. Apa catatan sejarahnya? Kan begitu. Ya. Nah, kita kembali kepada iman. Dasar dari iman itu apa, Pak Mike? Kebenaran. Ini penggalian saya loh, Pak Mike. Penggalian saya pribadi, saya tidak bawa pengetahuan Pak Yusuf, Pak Korpus, Pak Kasih Karunia, Pak PTL, dan lain-lain. Tidak. Ini penggalian saya pribadi. Kebenaran, karena benar. Saya percaya, dan setelah saya percaya, saya imani. Itulah dasarnya, Pak. Kebenaran. Karena kebenaranlah yang akan memerdekakanmu, itu kata Yesus. Itu tertulis dalam Yohanes. Iya, termasuk saya ini sebenarnya, saya dulu ini Kristen dogmatis dulu sih Pak, dan dengar cerita, udah gitu, yakin. Misalnya taklid buta lah kata orang kan. Seiring waktu kita aja. Jadi begini Pak Mike.
Saya ini coba memasuki dan menggugah pola pikir Pak Mike. Saya tidak mau mendoktrin Pak Mike, tidak. Kalau saya andai kata saya mendoktrin Pak Mike, terus lalu Pak Mike menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu namanya paksaan Pak Mike. Karena apa? Saya tidak mau seperti itu. Kami tidak mau seperti itu Pak Mike. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat yang juga Tuhan secara pribadi. Karena Yesus pernah berkata, lihatlah, aku mengetok pintu. Jika engkau membukanya, aku akan masuk dan aku akan makan bersama engkau dan engkau bersamaku. Dia hanya mengetuk pintu hati kita, Pak Mike. Apakah kita membuka pintu itu, menerimanya atau tidak? Tergantung kepada kita, Pak Mike. Jadi gini Pak ya, saya tetap menerima bahwasanya, halo Pak, boleh Pak? Iya, saya dengar Pak. Saya dengar. Lanjut Pak Mike. Sesungguhnya keyakinan seperti ini tidak lagi saya pungkiri, betul Pak, betul seperti itu. Yesus diterima, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Sama dengan Islam waktu sebenarnya saya lebih ingin mempatokkan dua agama besar ini sebenarnya di wilayah Nazaret dan Arab Saudi selesai. Waktu itu kan Yesus itu memang fokus membenahi Bani Israel. Karena sejak Yeremia ini ya saya terangkan, sejak Yeremia itu sejak Musa bahkan waktu itu menggantikan Musa, Yosua membawanya ke negara Palestina itu perang terus Pak. Antara sekarang ini yang jadi problem sekarang antara tunggu dulu Yosua. Tunggu dulu Pak Mike. Bentar. Pak Mike mulai melebar. Langsung to the point aja Pak Mike. Pak Mike mau langsung melebar. Pak Mike udah mulai merancu. Langsung ke topiknya aja Pak Mike. Ke poinnya, oke? Jadi sebenarnya Yesus ini itu memang disalib Pak sama kerajaan Romawi Pontius Pilatus. Tidak ada alasannya Tuhan kok rela mengorbankan anaknya seperti itu. Cuman memang dia ini anak Pak, anak dari Tuhan. Anak Pak daripada Mike. Allah. Oke, Anak saya udah nangkap poinnya. Anak Allah itu ya. Saya Kita nangkap ini poinnya. termasuk kita ini anak Allah juga kan, karena Allah ini kan Esa. Iya, saya nangkap poin Pak Mike. Oh iya. Pak Mike, saya udah nangkap poin Pak Mike. Dengan kata lain, Pak Mike bukan hati ya Pak Mike ya. Pikiran Pak Mike tidak berterima. Kenapa Tuhan bisa disalibkan, bisa dibunuh? Itu poinnya. Enggak Pak. Benar saya memang gitu. Dia benar nggak? Enggak Pak, jadi memang kondisi perang di sana itu memang perang terus Pak, dari Yeremia, Yesaya itu perang Pak. Sampai Yerusalem, Romawi. Pak Mike melebar lagi ke perang, ke yang disalibkan, ke ini itu. Perang Pak, situasi sana tuh, Mesopotamia itu perang Pak, Babilonia. Benar sekali Pak Mike. Gini Pak. Sampai hari ini Tuhan Begini, tidak menolong peperangan. Tuhan tidak menolong peperangan. Kalian bawalah di Nusantara ini gejolak konflik dua agama ini. Nilai-nilai ketahuan Pak Mike. Pak Mike sudah saya akui Pak, Yesus ini memang terjadi sebuah kelahiran yang sangat magic. Begini Pak Mike. Saya to the point. Tunggu dulu Pak Mike. Tar. Pak Mike. Oh iya. Bentar Pak Mike. Saya tidak akan menceritakan, saya tidak akan mengatakan, saya tidak akan menjelaskan poin keselamatan untuk Pak Mike. Cuma saya mau nanya Pak, Bentar, kenapa Katolik terjadi, Protestan banyak alirannya, Yeremia, Evangelis, lain sebagainya, Anglikan dan sebagainya. Makanya saya bilang 5 gereja di kampung saya ini besok menambah orang pindah lagi karena ada dananya. Saya nggak mau seperti itu. Iya, saya udah nangkap. Aku kasihan gereja Katolik itu. Enggak ada anggarannya. Pak Mike, saya udah nangkap maksud Pak Mike. Ini yang bikin saya kacau. Saya sudah nangkap poin Pak Mike. Berapa aliran di dalam Kristen ini? Kita nggak satu. Pak Mike, bentar Pak Mike ya. Ibarat kita main catur, saya dan Pak Mike main catur, 5 langkah ke depan, langkah Pak Mike itu saya udah ketahuan. Saya udah ketahui Pak Mike. Bukan saya sujon, bukan saya takabur. Tidak Pak Mike. Kenapa saya tidak mau menceritakan berita keselamatan? Karena apa? Karena Pak Mike masih
di dalam doktrin agama Pak Mike. Itu sebabnya saya mau main logika, saya mau coba ikuti cara dan pola pikir Pak Mike. Saya mau mengiringi pola pikir Pak Mike. Kalaupun jangankan 1, 2, 3 ayat, 100 ayat dari Alkitab. Alkitab saya berikan kepada Pak Mike. Pak Mike pun mungkin lanjut Pak. Di sini ada di sini ada chat-chat yang kadang-kadang bahasanya pun enggak ada merasa nabi, enggak punya nabi Yesus. Enggak. Nah, itu hanya saya hanya memakai kalau di YouTube lain lagi itu komen-komennya luar biasa, seolah tidak ada berketuhanan sama sekali. Pak Mike, kita kan fokus kemari, fokus di sini Pak Mike, fokus dengan saya Pak Mike, jangan lihat chat. Jangan usah lihat chat. Pak Mike, halo. Fokus dengan saya Pak Mike, nggak usah diperhatikan live chat. Oke Pak Mike. Pak Mike, mute-nya dibuka aja Pak Mike. Iya, oke Pak Mike, fokus dengan saya aja Pak Mike, nggak usah diperhatikan live chat. Jangan dilihat live chat, fokus dengan saya Pak Mike. Boleh Pak Mike? NY ya Pak Nabi Yusuf YouTube. Boleh Pak Mike, fokus dengan saya. Lanjut Pak, halo? Saya dengar. Iya lanjut Pak, saya mendengar. Pak Mike masih memegang agama Pak Mike, tapi Pak Mike percaya kepada kekristenan, ajaran kekristenan. Itu tadi sebabnya Pak Kasih Karunia atau Pak PTL bertanya kepada Pak Mike, sekarang Pak Mike mau ikut yang mana? Tapi Pak Mike mengatakan yang satu, tapi ya Islam, tapi Pak Mike tetap berpegang kepada ajaran Kristen juga. Saya bertanya nih Pak Mike, seandainya Pak Mike ya, ini ilustrasi Pak Mike ya Pak Mike ya. Pak Mike adalah seorang abdi ya, abdi itu kan bekerja ya, melayani, pelayan ya. Ya, saya Pak Mike ya. Saya PNS juga. Saya nggak tanya pekerjaan Pak Mike. Saya ilustrasikan Pak Mike. Ilustrasikan Pak Mike. Saya contohkan. Pak Mike adalah abdi, mengabdikan diri Pak Mike kepada, ini contoh Pak Mike ya, contoh. Pak Mike mengabdikan diri kepada Pak Yusuf. Di satu sisi, Pak Mike mengabdikan diri kepada saya. Ya Pak Mike ya, berarti Pak Mike mengabdi kepada 2 orang. Ya Pak Mike ya. Pertanyaannya, baik. Apakah rasa pengabdian, kesetiaan pengabdian Pak Mike itu sama rata kepada saya atau kepada Pak Yusuf? Pasti. Logikanya, salah satu antara saya atau Pak Yusuf itu ada perbedaan kesetiaan Pak Mike. Betul nggak Pak Mike? Betul. Nah, betul Pak. Iya. Seperti itu juga lah Pak Mike sekarang posisinya. Tidak akan mungkin Pak Mike berpegang kepada Islam, namun percaya kepada ajaran Kristen, kekristenan. Itu sebabnya saya coba dari awal mengikuti pola pikir Pak Mike. Saya mencari titik terang, benang merah, cara berpikir Pak Mike. Saya tidak mau menggurui Pak Mike. Sebelumnya saya tidak mau menggurui Pak Mike. Karena yang pertama, kalau apabila saya mengajar, membuka atau menceritakan berita keselamatan, sementara Pak Mike masih dalam kungkungan doktrin, itu akan suatu hal yang mustahil, sia-sia, Bu. Menurut pribadi saya tidak membawa bapak-bapak yang lain begitu Pak Mike. Jadi pertanyaannya Pak Mike, apa yang bisa kami lakukan? Apa yang kami tunjukkan? Apa yang menjadi akar permasalahan dari Pak Mike dalam pikiran Pak Mike agar Pak Mike keluar dari kultus itu dan kembali menerima ajaran kekristenan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu pertanyaan saya Pak Mike. Silakan jawab.
tidak menerima kultus itu tadi ya Pak? Ya, menolak Pak, bukan tidak menerima, menolak dan tidak menerima itu lagi gitu. Kembali kepada Yesus. Itu maksud saya Pak. Kalau juru selamat itu sebenarnya Allah Bapa tuh Pak sebenarnya. Allah Bapa tadi. Pak Mike, di dalam Islam tidak ada Allah Bapa. Jangan mencampur adukan Pak Mike. Saya sudah beri ilustrasi banyak Pak Mike. Bahkan yang terakhir, Pak Mike tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ingat Pak Mike. Itu sebabnya saya bertanya, apa yang bisa kami lakukan? Apa yang bisa kami sampaikan agar Pak Mike menolak ajaran itu dan kembali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Silakan jawab. Jadi konteks tadi ini masalah Juru Selamat itu, bahwa Yesus ini kan sebagai Juru Selamat itu ketika diucap oleh beberapa fakta deuteronomis ya, penulisan nas-nas, tapi itu asli karena ada bukti sejarahnya. Beda dengan Islam sampai hari ini tidak ada artefaknya. Itu juga yang membuat saya, jadi dengan saya menggali notabene ini memang Abraham tadi lah yang memang memperkuat tonggak sejarah daripada ketuhanan Allah ini. Kan dalam bahasa istilah Elohim itu maha kuasa, jadi saya tidak mau nyebut Allah SWT apa, udah saya cenderung hari ini maha kuasa gitu ya nyebutnya. Tuhan pun enggak, karena Tuhan itu juga Tuhan gitu bagi Yesus kan, enggak masalah Tuhan Yesus. Dia memang waktu itu di kehidupan dia dengan ibundanya itu luar biasa. Saya memang sangat meneladani ajaran dan cinta kasih dia nih terhadap masyarakat. Konteks dia di masyarakat Israel waktu itu, Pak. Masalahnya saya melihat sejarah, Pak. Sejarah kita tarik ke belakang. Ya kan? Romawi juga yang mengubur Isa, dia juga Pak Mike, yang mengambil langsung ke poin aja Pak Mike. Langsung ke poin, bicara sama saya, nggak usah melebar ke sana kemari Pak Mike. Jadi Yesus ini teraniaya dalam kondisi itu menjadi Pak Mike, tunggu Pak penyelamat. Mike, saya ulangi lagi Pak Mike. Pak Mike, saya ulangi lagi pertanyaan saya Pak. Apa yang bisa kami lakukan, kami katakan, kami sampaikan agar Pak Mike menolak kultus itu? Saya katakan kultus ya Pak Mike ya, agama Pak Mike sekarang. Menolak kultus itu dan kembali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu aja pertanyaan saya Pak. Dijawab. Silakan. Suara Bapak tadi putus-putus, kena sinyal kali Pak. Bisa diulang Pak sekali lagi. Ini jelas Pak Mike, suara saya jelas. Oke, suara saya siap. Oke. Saya tidak mau bertele-tele Pak Mike. Saya tidak mau bicara mengambang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. Tidak mau. Saya mau ke topiknya langsung Pak Mike. Sekali lagi pertanyaan saya begini Pak Mike. Ini jelas ya Pak Mike ya, suara saya ya? Jelas. Apa yang bisa kami katakan, apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami sampaikan agar Pak Mike menolak kultus itu? Agama Pak Mike sekarang ya, maksudnya kultus itu agama Pak Mike sekarang ya. Oh, di Islam ya, posisi saya Muslim ya. Oke. Iya, menolak kultus itu dan kembali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pertama pertanyaan saya. Silakan Pak Mike jawab. Sesungguhnya Yesus Kristus, putra daripada Maria ini, kalau di Islam Isa Al-Masih ya Pak ya? Lanjut Pak Mike. Silakan, lanjut. Dalam kondisi kehidupan yang mentasbihkan kultus pada di waktu terlahir dari Roh Kudus, kan tidak aneh. Bahkan ada di Bogor kemarin kasusnya ibu-ibu hamil terkena angin, katanya bisa aja kayak jaipan kan. Kena angin ya katanya mau hamil kemarin. Orang Islam juga ngaku seperti itu di Bogor nih kasusnya kan. Selalu hal-hal yang magic ini menjadi berita besar gitu. Tapi dalam kondisi dalam sejarah memang Yesus ditiupkan Stop Pak Mike, stop. Pak Mike mengambang lagi.
Pak Mike mengambang lagi. Stop. Nggak usah mengambang, Pak Mike. Enggak di Islam Pak ini Mike. Pak saya. Di Islam Iya, Pak. Pak Memang Mike. Saya mau jawaban Pak Mike. Apa yang bisa kami sampaikan, yang kami katakan, apa yang bisa kami sampaikan, apa yang bisa kami katakan, apa yang bisa kami lakukan agar Pak Mike menolak kultus itu dan kembali kepada Yesus Kristus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu aja pertanyaan saya, Pak Mike. Jangan mengambang ke kanan ke kiri, jangan mengambang melebar kemana-mana. Jawab itu, Pak Mike. Silakan. saya menolak saya pengen kultus seperti Yesus itu. Janganlah seperti penyiksaan terhadap dirinya juga sama kehancuran kemarin perang Palestina. Tuhan tidak berbuat. Itu aja. Tapi saya mengambil Yesus itu sebagai bagian daripada dia mau mempertulkan Pak Mike sudah mengambang. Pak Mike kondisi sudah sosial mengambang. di Pak di Mike Israel sudah waktu mengambang. Enggak, sebenarnya Tunggu dulu begini. Pak Kasih Karunia. Tunggu dulu Pak Kasih Karunia. Aduh. Bentar Pak Kasih Karunia. Saya mau kejar ini, Pak Mike ini. Pak Mike, saya mau tanya Pak Mike. Tolong ucapkan 2 kalimat syahadat, karena saya mencurigai Pak Mike ini agak lain. Silakan Pak Mike. Ya saya bisa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah, Pak Mike, cukup. Saya kembali ke pertanyaan saya. Kembali ke pertanyaan saya. Apa yang bisa kami lakukan? Apa yang bisa kami sampaikan? Apa yang bisa kami katakan? Agar Pak Mike menolak kultus itu dan kembali kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pak Mike. Silahkan jawab. Nggak usah mengambang. Silahkan jawab. Karena kenapa ada saksi Yehova lagi sekarang yang muncul? Kenapa Pak Ujang tidak ke Trinitas gitu? Pak Mike, jawab aja itu dulu Pak Mike, nggak usah kemana-mana. Jawab itu Pak Mike. Iya. Saya tidak mau cerita ke situ. Jawab Kenapa dulu itu, Katolik Pak Mike, punya jawab dulu Pak Mike. struktur Jawab gereja dulu, Pak gitu? Mike. Pak Itu Mike, aja. jawab dulu. Jawab dulu. Jawab aja itu. Kalau Pak katakan Pak Mike bisa jawab, katakan tidak kalau Pak Mike tidak mau menjawab. Itu aja Pak Mike. Oh, udah. Saya kehilangan arah jadinya. Tidak dulu Pak. Bukan kehilangan arah Pak Mike. Jawab Pak Mike. Kalau Pak Mike tidak mau menjawab, berarti Pak Mike tidak bisa menjawab atau tidak mau menjawab. Kalau Pak Mike jawab, kita akan bantu. Saya tidak mau menjawab dulu Pak. Nggak mau menjawab. Oke Pak Yusuf dan Bapak-Bapak sekalian, saya sudah tahu poinnya Pak Mike ini. Poinnya Pak Mike ini saya sudah paham. Ya, karena Pak Mike ini hanya sekedar mengacau. Buat saya mengacau. Tidak mencari kebenaran. Ketika ditanyakan, dia lari mengambang. Itu aja dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Yusuf. Kita ke Pak Korpus. Silakan Pak Korpus. Terima kasih Pak Yusuf. Iya Pak, silakan. Iya Pak Mike. Selamat malam Pak. Ya, malam Pak. Iya, tadi saya mengikuti percakapan Bapak dengan rekan-rekan. Iya, rekan-rekan ini kan fundamentalisnya tinggi sekali di sini, selalu menjudge orang, belum enggak Pak? Selesai saya mau menyerang juga Bu Hajah Iren itu memang enggak suka saya. Makanya saya masuk di room ini membenarkan ya, membela kalian lah. Kok lebih cenderung saya membela minoritas Pak? Enggak ada saya sampai. Hanya konteks saya sama ini kan kita boleh diskusi tentang ini perbedaan-perbedaan yang nyata sehingga mudah diserang, gue bilang kan. Orang-orang lain pun pasti menggali, tidak hanya saya. Maksud saya bagaimana ini kita perlurus ya kan. Sebenarnya yang diserang Al-Qur'an itu sebenarnya budaya orang-orang yang bodoh di Jazirah Arab itu, kejahiliahan waktu itu. Ketuhanan yang ibu, bapak, anak itu kan memang ada di Lilat, Ta'ujah dan Manat. Tidak banyak sebenarnya Kristen disinggung. Tidak ada urusannya dengan ketuhanan Yesus, tidak masalah. Hajah Iren itu kan tak menguasai materi juga, samalah dengan saya yang mengambang kayak gini. Oke lah, saya akui saya ini orang ngambang Pak. Semoga nanti malam ya Roh Kudus turun menghampiri mimpi-mimpi indah kita, saya juga akan ketemu seperti apa kan gitu. Kita butuh namanya sebuah apa ya Pak ya. Untuk hari ini kan kita juga melihat fenomena ini kan sering serang gitu di dunia maya, sehingga Nusantara ini gaduh,
posisi saya sebagai agnostik, sebagai penengah, jadi jelas dong, saya lari ke tengah, ke bapaknya 3 agama. Kalau diakui di setiap agama itu menemukan falsafah Abraham itu aja. Jadi kok masalah Kristus hadir dalam mimpi-mimpi indah, lalu suatu saat kita menyatakan, oh memang Yesus itu satu cara pandang sebenarnya. Oke Pak. Itu aja bagi saya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya ya, kita sudah dengarkan secara bersama bagaimana jalannya diskusi tadi ya, yang mana saudara yang memakai nama Mac ini yang mengaku mu'alaf berasal dari daerah Dayak Kalimantan ya, dan dari cara-cara dia di dalam berdiskusi memang di sini sangat kelihatan bahwa dia ini mempunyai wawasan yang luas ya, serta pemahaman tentang agama yang saya rasa sudah cukup mendalam ya. Artinya tadi bisa kita lihat ketika para oten itu mendesak untuk menyatakan keyakinannya secara terang-terangan, namun dia mencoba hanya memberikan gambaran ya, yaitu tentang bagaimana ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan ya, kemudian juga mendeskripsikan Tuhan itu sendiri dan sekaligus membuktikan bagaimana kecintaan seorang Nabi Ibrahim kepada Allah SWT. Dan pada intinya memang itulah inti dari ajaran Islam yang sesungguhnya ya, karena kita hanya semata-mata mengabdi dan mencintai Allah SWT dan juga Rasulullah. Nah, karena Nabi Muhammad kita ketahui bahwa memang diperintahkan Allah untuk mengikuti milad Nabi Ibrahim ya. Jadi secara konteks yang lebih luas kita melihat bahwa saudara ini saya rasa memang adalah seorang mu'alaf ya. Namun cara menghadapi para oten ini dia cukup pandai ya, menggunakan cara yang lebih halus, tidak menggunakan kata-kata yang arogan ataupun seakan-akan menjatuhkan lawan diskusinya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini bisa menambah pengalaman bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.